akan menjelaskan materi PPKN kelas 8 bab 2 bagian C Indonesia sebagai negara hukum dan bagian D Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan. Sebelumnya perkenalkan saya Gisela Novica Putrisdiana, saya Amelia Rahmawati, Saya Natalia Pungamalis. Saya Sylvie Indrayani. Saya Siti Patricia Priliana. saya Zevanya Nindya Ramadhani, Saya Jocelyn Septalita Cecilia. saya Maratu Hasanah, Saya Nurjani Lutri. Saya Daniel Sipanya. Saya Rafael Destentoso. Saya Putra Saiful Fahri. Saya Albert Afanael. Saya Debagut Mikal Banyakasa. Saya Fadlan Fadil. Indonesia sebagai negara hukum. 1. Pengertian Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam perubahan ketempat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimli Ashidiq, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, ada prinsip negara hukum, yaitu the rule of law, not of man, yang artinya hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Jimmy Ashidiki menambahkan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan, yang artinya diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dari segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila menduduki kedudukannya sebagai ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan serta keinginan bangsa Indonesia. Pengertian hukum sendiri adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum memiliki sifat universal seperti ketertiban, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa prinsip-prinsip hukum adalah landasan utama dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Beberapa poin penting yang menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum adalah 1. Konstitusi. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan. Kedua, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketiga, keadilan. Sistem peradilan independen berperan dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di Indonesia. Keempat, hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi dalam hukum Indonesia.
sesuai dengan konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Kelima, hukum dan peraturan. Indonesia memiliki sistem hukum yang komprehensif dengan undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lain yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keenam, penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan bertugas untuk menyelidiki pelanggaran hukum dan memberlakukan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketujuh, perlindungan hak individu. Hukum melindungi hak individu seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas properti, dan hak atas keadilan. Kedelapan, kepatuhan internasional. Indonesia juga mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi sehingga memastikan konsistensi hukum nasional dengan standar internasional. 9. Hukuman dan sanksi. Hukum di Indonesia juga mengatur hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran hukum dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terakhir, 10. Supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum berarti bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan semua warga negara, termasuk penjabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Ini adalah beberapa aspek yang menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum dan peraturan memegang peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, serta menjaga hak dan keadilan bagi semua warga negara. Negara hukum. Indonesia menjadi negara hukum karena hal ini diatur dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, yang berarti bahwa hukum memiliki peran yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah. Jadi segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Segala produk perundang-undangan serta turunnya yang berlaku di wilayah NKRI. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu. Sebagai kenyataan dalam masyarakat, hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Fungsi hukum adalah sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, menjamin stabilitas, dan lainnya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum yang dapat dicerminkan dalam sikap berikut ini. Hadir ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. 3. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan, serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan, akal, budi, dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tahanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan hukum yang mengikat Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Prinsip kedaulatan hukum.
Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua individu dan lembaga termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengaku dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memilih properti, dan sebagainya. Hukum memberikan landasan untuk melindungi hak-hak ini dan menjamin setiap orang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi. Penegakan hukum dan keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Tanggung jawab pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. D. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. 1. Penjelasan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik seperti pemilihan umum, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif dan kepala negara dalam lembaga eksekutif. Kedaulatan yang berlaku Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. 2. Pengertian dan alasan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip politik yang mendasar dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan politik harus dilakukan oleh rakyat dan dijalankan atas nama mereka dalam sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga politik serta mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat memberikan rakyat kekuasaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Indonesia memilih untuk menjadi negara yang berkedaulatan rakyat sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaannya dari penjajahan. Prinsip ini juga tercermin dalam semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar negara yang mencerminkan aspirasi untuk pemerintah yang demokratis dan partisipatif. Contoh penerapan dari kedaulatan rakyat. 1. Menyusun program-program pengembangan masyarakat. 2. Anggota masyarakat turut berpartisipasi dalam menyusun program, sekaligus melaksanakan dan menerapkan program tersebut. 3. Menyusun tata tertib di lingkungan desa. Ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat dalam menyusun aturan, sehingga bisa diterapkan dengan baik dan adil. 4. Mengikuti pemilihan kepala negara dan kepala daerah. 5. Mengikuti pemilu untuk memilih kepala daerah adalah upaya masyarakat menyuarakan haknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 6. Menjaga fasilitas bersama. Fasilitas yang dibangun oleh pemerintah merupakan hak milik publik, sehingga publik harus menjaganya dengan baik dan tidak merusak. 7. Menerapkan musyawarah untuk mufakat di segala kesempatan. 4. Makna kesimpulan Indonesia sebagai negara kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara hukum mencakup pada prinsip bahwa hukum adalah landasan utama dalam tatanan masyarakat dan pemerintah. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah dua prinsip yang saling melengkapi Indonesia. Kedaulatan rakyat menekankan partisipasi rakyat dalam pembukaan keputusan, sementara negara hukum menjamin bahwa keputusan-keputusan ini didasarkan pada hukum dan hak asasi manusia.